Oke, selamat malam guys. Terima kasih untuk waktunya yang udah datang ya. Jadi kita akan mulai, kita gunakan bahasa yang sederhana aja. Dan kalian bisa allow to speak. Tujuannya saya biar kita interaksi dua arah. Saya nggak mau kayak komunitas-komunitas lain yang sengaja dibikin mute searah biar kalian nggak bisa ngomong, keluh kesah segala macam. Itu saya nggak mau. Saya fair. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan share gimana caranya hedging multi currency, multi token ya. Dan ini multi token ini saya udah pakai lama, terutama di forex gitu. Dan cuman forex kan tokennya terbatas, maksudnya currency-nya terbatas cuma 28 pairs atau 30 pair. Saya biasa trading, ini mumpung banyak. Dan apa yang saya share itu biasanya saya entry juga. Bahkan saya nekat start 10 USDT biar fair. Nah, kebetulan ada si Fed nih. Kemarin kan ini ya Fed ya, kita bikin 100 USDT ya, simulasi ya. Iya, Min. Meskipun saya nggak pindah-pindah wallet ya, nggak pindah sub account, kalau mereka libet. Anggap aja saya kalau 10, kalau 100 USDT saya MC, betul ya. Nah, kemarin saya tes ini di token. Saya tes minggu, dan sebenarnya lama sih, akhirnya bikin 2 account. Dan saya tes ini di 10 USDT. Bahkan saya start 10 USDT. Nanti saya kasih lihat hasilnya. Nah, tugas kalian cukup ikuti signal entry saya gitu, yang manual. Saya nggak tahu nih ada pakai bot kah, ada yang khusus bot, ada yang ikut signal entry saya kah yang manual. Saya nggak ngerti, cuman selama saya yang manual, so far harusnya profit. Kalau kalian ikutin cara saya dan konsisten, saya kasih unjuk. Nah, ini nggak ada yang allow to speak nih, sambil allow to speak aja, jadi saya sambil approve, jadi kalian bisa ngobrol. Kita share screen ya. Profit Minjul. Profesor pasrah amat, ngomong kayak terpaksa gitu, kayak gue paksa anjir. Jangan gitu dong, kok jadi ngerasa gimana gitu. Ntar gue kayak si Ungu lagi, goreng-goreng doang. Ntar aku share screen dulu guys. Hmm, yang pakai teknik ini si Cuan Hunter tuh, Cuan Hunter dia udah tahu soalnya, maka dia praktek. Nggak tahu dia ikut atau enggak. Nah, ini ya rekap-rekap ya, kelihatan ya guys. Saya kan udah share Excel-nya. Even kita sempat kebantai di mana sih, kebantai tanggal berapa sih? Kebantai di tanggal 8 ya guys, peralihan tren ya. Saya kan udah jelasin alasannya juga. Tanggal 8 ini, jadi kelemahannya sistem yang RR besar, risk reward besar, apapun metodenya, ya, ketika peralihan tren, ketika posisi yang udah kita entry, katakan let's say ini buy trend, kita buy terus. Nah, ketika peralihan tren, kita harus terima itu. Buy itu akan banyak yang SL atau enggak, itu that's why kenapa saya selalu siapin suruh partial close. Dan kebetulan tanggal 8 itu kita nggak pakai partial close-an ya. Pas banget tanggal tanggal 8. Pas kita entry, scalping, itu peralihan tren, kena kita. Tapi apakah lose? Enggak, tetap aja santai. Kalau ikutin trade-nya Minjul, kita recovery kan tengah malam. Ingat nggak? Ada channelnya, saya di channel kalian bisa lihat, saya nggak pernah hapus atau edit. Kalian bisa lihat kita recovery meskipun RR kita kelihatan kecil, tapi yang penting overall masih win rate-nya masih profit. Win rate saya hitung 1:1, saya hitung ya. Jadi kalau ada yang TP setengah belum 1:1, saya fair, saya nggak hitung. Oke. Nah, tanggal 9 dan tanggal 10 kita recovery. Jadi that's why jadi ada yang nanya, Min, kenapa sih kok nggak dibahas bot? Ya, buat yang ikut live 1, live 2 kan kalian ada yang ikut, saya ada jelaskan ya, saya nggak pakai bot. Bot itu bukan programnya saya, tapi saya ada kasih cara. Suruh pisah sub account 2. Kalian siap rugi berapa? Itu yang kalian gunakan untuk bot. Kenapa saya tidak gunakan bot? Tonton videonya di live 1. Saya ada reasonnya. Saya lebih cenderung manual gitu. Manual itu make money banget buat saya. Nah, sebentar saya minum dulu. Nanti saya cari ceritanya dikit. Dan jelasan cara penggunaannya. Oke, intinya kalau kalian menggunakan bot, kalian udah siap dengan konsekuensinya. Kalau menggunakan manual, kalian juga udah siap konsekuensinya. Konsekuensinya saya kan udah jelas, stop loss. Kenapa saya pakai stop loss saya pendek-pendek, segala macam. Saya nggak mau pusing, karena buat saya drawdown itu bahaya. Saya mendingan, katakan saya pasang margin saya $1, saya mendingan hilang $1. Tapi saya profit minimal harus $1 lebih. Jadi drawdown saya kejaga. Kalau kalian lihat di sinyal-sinyal saya,
Itu stop loss ini kena stop lossnya 1 R ya. Saya hitung misalkan kita risk per trade-nya sama $10 aja. Kita kan sama tetap nih. Ketika kita kena loss, kita kena 10. Jangan yang dikit lah, yang fair lah, yang banyak. Yang banyak SL paling banyak tanggal berapa tadi? 8 ya, paling banyak nih. Saya loss 15R, berarti saya hilang $150. Setuju ya? Betul nggak? Gede nih kelihatan, tapi saya ambil pusing nggak? Enggak. Saya kan TP saya lebar. RR saya lebih dari 1:1. Saya berarti 10 kali ini kali 10 ya benar ya. 510. Saya masih untung bersih berapa? Nah, tinggal kalian nih masalah mental nih. Mantau nggak segala macam. Nah, that's why dalam yang sesi ini saya akan jelasin caranya gimana buat kalian yang nggak kuat mental, belum pernah trade konsisten atau senior, atau belum tahu probabilitas itu seperti apa. Mental saya kegoncang nih, apalagi saya baru, saya nggak kuat lihat loss atau gimana. Nah, sambil ini saya share screen lagi. Share screen, kita akan balik ke chart. Oke, kelihatan ya guys? Halo? Oh iya, ini kan channel. Kalian request to speak yuk, saya nggak suka kesunyian. Request to speak. Jadi kalian bisa ngobrol kok, ini curhat segala macam ya. Anjir nggak suka kesepian. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini di code juga sangat penting. Nah, jadi gini, kalian nggak usah pusing. Setiap sinyal yang saya share, baik scalping, intraday, atau swing, gitu. Contoh, jadi saya nggak pernah hapus-hapus guys. Kayak gini, ini untuk apa? Untuk jurnal saya gitu. Tapi kadang-kadang saya hapus juga biar kalian nggak bingung gitu kalau nempel-nempel. Contoh nih, saya share APT. Intraday signal nih. Let's say saya signal begini. Nah, ntar aku jelasin kelebihannya, keuntungannya. Dan saya udah ini ntar kita lihat bareng-bareng portofolionya. Jadi apa yang kalian entry, apa yang saya entry, kalian share, saya share, kalian entry, saya juga entry. Nah, kan banyak yang nanya, ini pada males nonton video saya sesi 2 kemarin, ya PDF, pada males ini. Jangan minim literasi. Mau enak cuan, tapi males belajar, ya mimpi gitu. Hukum alam semesta nggak bekerja demikian gitu. Nah, katakan saya mau pasang begini, saya mau mancung limit order kelamaan takut nggak kejemput, ya pancung aja, it doesn't matter. Ya penting arah batasnya kalian lihat nggak garis ini nih. Kalian cuma boleh entry area sini sampai sini batasnya nih. Sini juga boleh sih, batasnya cuma sini sampai sini. Lebih dari ini nggak boleh entry. Kan saya udah kasih area di sini. Jadi sebenarnya area entry kalian TP parsial itu sampai stop loss kan boleh entry nih area kalian. Yang penting stop lossnya sama. Nah, buat yang bingung stop lossnya biar sama gimana tonton video 1 dan video 2. Biar kita nggak ulang-ulang, muter-muter nanti. Oke, saya tegas nih, capek soal yang ulang-ulang gitu. Ilmu tuh mahal loh, nge-share kayak gini tuh gitu, hargailah gitu. Nah, katakan saya mau buy di sini, pancung aja buy, SL pasang. Nah, kalau multi currency token, saya ada caranya, jangan pasang TP, SL aja kamu pasang. Tujuannya apa? Ini saya share satu sinyal, buy, let's say. Terus saya ada sinyal kedua, misalkan sinyalnya di sinyal kedua misalkan di apalah gitu, ada sell, ikutin aja sell, stop loss pasang, ada lagi buy, ikutin pasang buy. Jangan pakai TP semua. Konsepnya adalah multi currency pair. Kenapa harus ada SL? Padahal multi currency pair biasanya itu nggak pakai SL di hedging betul. Tapi saya nggak mau lakukan itu karena saya ingin selamatin uang kalian. Saya nggak mau drawdown. Jadi teknik saya ini nanti kalau kalian ikutin manual berasa bot. Kalian enak, ada sinyal teng bunyi masuk. Nah, kenapa SL ini saya pasang? Jadi sinyal yang saya share ini nggak sembarangan. Saya nggak pakai feeling demand supply segala macam. Saya lihat money flow. Kalau andaikan dia SL pun ya uris gitu. Karena contoh nih, ini kan ada money flow masuk. Tiba-tiba ada money flow keluar. Who's now? Ke depan. Tiba-tiba ada orang set. Ini ada institutional order buang barang lebih gede. Ya SL. Yang jelas yang money flow yang sebelumnya kita ikutin WLF file.
kalah dia sama yang masalahnya yang jadi pertanyaan kan nggak ada yang tahu ini masa depan. Even institutional order, even punya order book map, punya auction market theory lah seperti ini siapapun itu mau public figure siapapun nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, win rate mereka nggak akan ini dicepek semua. Jadi itu nature, aman. Nah, kenapa tujuannya wajib SLTP nggak usah? Tujuannya gini, fungsinya adalah biarkan yang loose itu tutup posisi. Tapi biarkan yang profit tahan. Dapat ya konsepnya ya? Artinya gini, kita main probabilitas matematika. Kamu ada yang buy, ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell dengan risk resiko margin kecil-kecil. Nanti akumulasi. Nanti hitung-hitung ngesaring. Yang busuk SL semua, tapi yang profit biarkan running. Nanti ketika yang SL, jadi nanti kalau kamu pakai skema ini, nanti ketika kamu punya 100 USDT, yang SL kan kena dulu nih. Nah, balance kamu akan berkurang dulu di situ. Misalkan kamu pasang 0,1 USDT doang dari 100 USDT. Kamu kena stop loss 20 kali. Nah, 20 itu kamu akan ke hit stop loss dulu. Tapi ingat, meskipun win rate kamu kecil karena stop loss kamu kepangkas semua, yang TP masih running profit. Jadi nge-hedging, nilai lindung. Ya minus ini ketutup yang floating plus. Yang masih open position. Nah, jadi nanti gini deh, aku share screen semua deh biar nggak pusing. Saya juga pusing bolak-balik. Cara ngeliat share screen semua gimana sih Windows? Screen 1, Min. Screen 1 ya. Oke. Kelihatan ya? Buset deh, ini kenapa nih bintik-bintik begini? Ngelooping gitu. Nah, saya buktikan ya. Jadi saya gunain ini contoh. Saya gunakan ini. Saya udah lama di forex gitu. Nah, nanti kalau ketika yang floatingnya juga ikut minus, gimana min? Stop loss saya udah kena, katakanlah. Stop loss saya udah kena 10 USDT. Udah ke liquid nih. Floatingnya masih minus. Let it run, biarkan. Floating ini tadinya plus, masih minus, biarkan. Ikuti terus, entry ya terus. Kalian entry terus, ada sinyal baru entry. Jadi nanti kita bermain dengan waktu. Suatu hari ketika tren berubah atau tren naik, nanti yang profit akan nutupin yang loss. Jadi ujung-ujungnya kalian tinggal tunggu waktu. Kalau hari ini minus, biarin aja. Mungkin minggu depan market naik. Jadi kita nggak main tebak-tebakan lagi, kita ikutin probabilitas. Market naik, ini hijau lagi. Nah, kalau kalian nggak kuat, yang penting tugasnya gini, kalian udah minus 10. Kalian udah profit 11, katakanlah. Gak kuat min, saya mau reset aja lah biar dari awal. Ya udah kalian tutup posisi semua. Kan masih plus 1. Dapat nggak konsepnya? Nggak percaya, saya buktikan dengan bukti. Saya simulasi entry saya cuma $10. Anggaplah saya cuma depo $10. Kalian lihat hasilnya di sini. Tuh. Kelihatan nggak? Aduh, kok nge-lag? Kelihatan nggak tuh? Profitnya ribuan persen, ya ratusan persen. Kelihatan ya? Nah, konsepnya nanti, konsepnya itu adalah, kuncinya gini, apa yang saya share, ikut. Nanti ada triknya, kalau kalian pakai 10, 100 deh, ini kan minimal depo 100 ya. 100. Nah, triknya gini, kalian entry, itu nggak boleh lebih dari 1%. Kita main quantity entry, kita main probabilitas. Kecilin, kalau bisa 0,1%, 0,1%. Caranya gimana? Tonton video 1, video 2. Saya gunain simulasi contoh ya. Di APT, saya muncul signal buy nih. Saya mau buy min. Oke. Aksnya di nolin. Ya. Risk-nya USDT. Risk saya ambil paling kecil dulu. 0,01 saya lihat. Nggak bisa dong, merah dong. Saya naikin. Sampai dia hijau, yang paling kecil. SL-nya pasang dulu. SL-nya pasang 4,862. Nah, pasang dulu SL-nya, pasang dulu SL-nya, ini USDT-nya kecilin, 0,01. Ini contoh ya, kalau 10 USDT ya. Kalau 100 USDT juga nggak apa-apa. Intinya makin kecil, makin aman. Tapi profitnya juga makin kecil. Fair ya. Nah, ini saya paling kecil di kontrak OKX cuma bisa 0,17. Ya udah 0,17. Cross, leverage, serah kalian bebas. Udah execute buy. Udah tinggalin. Dapat ya.
Nanti ketika kondisinya jika dia SL, ini akan kena liquid. Udah biarin. Nanti kalau ada signal baru, kita ikutin yang baru. Tapi kalau dianya profit, juga biarin. Kadang-kadang kan ke TP2 dulu, balik ke TP ini, balik begini, biarin. Let it run. Let it run. Nanti let it run, tujuannya apa? Kamu SL cuma satu. Cuma satu, stop loss kamu cuma satu USDT. Tapi kalau kamu kena TP2, TP3, TP4, atau TP10R, itu udah jelas nutupin berapa kali kamu SL di bawah. Nangkep ya? Ini saya simulasiin contohnya 10 USDT. Ini saya simulasiin yang 10 USDT. Kalau nggak percaya kita lihat ke yang ini. Aduh. Ini kok jeleknya pakai ini pakai channel begini nih. Contoh, kita ambil RR gede ya, bukan buat pamer, cuman buat ini. Buat contoh praktekin teorinya kita. Aduh. Loh, entrian gua nggak muncul ya? Apa contoh ya? Kok nggak muncul ya? Gini deh, langsung ke ini ya, simulasiin contoh ini ya, kita lihat gini. Kita buka satu aja deh, random position yang baru-baru tuh, misalkan yang random aja acak. Tuh, lihat. Dapat nggak berapa R kita? Kita kena stop loss, udah biarin liquid. Tapi sekalinya kita runningin, nggak ada TP. Begini, tugas kita nanti adalah akumulasi yang TP, nutupin yang minus. Kalau kalian mau reset, kondisinya udah cukup, ya udah tutup. Ini saya contoh simulasi 10 USDT doang loh. 10 USDT pun bisa gitu. Apalagi kalian 100 USDT. Apalagi yang punya 1000 USDT. Ini lebih aman jauh daripada yang aneh-aneh. Nanti andaikan masih minus, gimana caranya masih minus? Gak apa-apa, ikutin aja kayak minjol robot. Nanti minggu ke-1, minggu kedua paling minus, tapi ntar minggu ketiga karena kita entry terus, nanti nge-net off yang buy, yang nge-net off yang sell, yang buy nge-net off yang sell, yang SL tutup. Nanti ujung-ujungnya ada free profit. Nah, serah kalian deh kalau mau tutup semua kah, atau yang nggak mau libet begini. Saya di hari ini agak ribet sih, bukan yang nggak mau libet. Hari ini saya kena SL 10 kali. Ini saya dapat ada 2 posisi yang 20 R. Berarti saya tutup posisi 1 biar BP-in. Jadi minus 10 dolar, minus 10 kali ketutup yang RR 20 kali. Ujung-ujung ketutup profit. Contoh, saya gunakan ini simulasi 10 USDT ya. Saya minus udah kena stop loss, banyak yang cut loss, yang kena SL langsung itu kisaran 1,8 USDT. Tapi profit saya 4 USDT. Dari 10 USDT itu 4 USDT itu saya potong minus yang 1, itu masih profit 2 USDT lebih. Dapat nggak konsepnya? Gue berasa ngomong sendiri, sedih amat ya. Ini saya nggak bisa share screen begini. Kalau share screen begini langsung acak ini. Gitu. Yuk, ame request to speak, ngomong. Yuk, ada yang bingung nggak? Ini saya ngejelasin sebentar doang gitu. Yuk, open mic. Dapat jelas nih. ini. Kenapa? Dapat. Dapat ya konsepnya ya, logis ya. Let it loose, cut the loose, let it profit run. Kuncinya di sana. Kuncinya yang kedua adalah buka posisi sekecil-kecilnya. Tujuannya apa? Kalau lagi floating banyak, kita kan tiap hari ada sinyal. Kalau kalian buka gede-gede, ntar kalian kehabisan peluru. Itu bahaya. Dapat ya? Karena kalau pakai tekniknya Minjul nih yang di trading view, itu kalian bisa buka open risk bahkan di bawah 0,1 atau 1 USDT tergantung kontraknya di OKX. Kalau kalian langsung entry di OKX kan nggak bisa. Langsung entry Binance nggak bisa. Jadi kalian harus bridge dulu ke trading view. Ya, ada yang nanya lagi nggak? Pakai HP bisa, Min. Pakai HP bisa. Kalian masuk ke browser. Sebenarnya di aplikasinya juga bisa. Aplikasi bisa? Bisa sebenarnya. Cuman di settingnya nyumput-nyumput. Kalian harus ngubek-ngubek. Waduh. Bisa. Jangan usahain gini. Kalau kalian mau jadi profesional trader, jangan trading menggunakan HP. Konyol. Kamu pernah lihat nggak trader profesional trading menggunakan HP? Nggak ada. HP itu cuma buat nutup posisi sama lihat posisi. Belum punya laptop ini. Pakai tab. Kalau tab nggak ada, pakai ini. Saya dulu trading di forex ya. Saya kan pernah bangkrut di forex segala macam. Laptop rusak lagi. Kerja berhenti.
Gembel segembel-gembelnya. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya kerja apa aja serabutan, saya kumpulin duit buat investasi beli laptop. Iya. Karena saya tahu ini aset buat saya. Aset untuk ngasilin lebih gitu. Nah terus, Iya. ada pertanyaan nggak? Terutama ada yang bot kan lagi nggak bagus tuh. Ada yang ini atau gimana? Jadi ikutin cara minjul aja, nurut aja cara minjul. Bukannya ini ya, bukan so-soan atau gimana ya. Masa sinyal sama, saya profit, ada yang loss? Bingung saya. Dapat nggak? Kalau yang tanggal 8 Cengli ya, kalau yang tanggal 8 terutama si Nardi nih, ada nih Nardi. Nardi dia ada sempat chat pribadi sama saya. Itu saya ngaku kan lagi lulus tanggal 8, cuma saya suruh dia sabar, ikutin disiplin kan. Nardi open mic Nardi. Aku juga baru mulai trade tanggal 8 langsung rungkat nih kemarin, kena mental. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang rungkat itu berarti kan ini kalian nggak pakai kalian nggak tonton video saya. Betul nggak? Iya sih, belum nonton. Ingat di video saya dan saya selalu mengatakan dimanapun nomor 1, sinyal nggak ada yang gacor. Siapapun yang self claim yang win rate 100% semua bullshit, saya nggak percaya. Saya butuh data. Jadi buat saya adalah Ingat kalau kamu kemarin balik ke Excel ya. Jadi saya buktikan omongan saya. Ini motor tetangga ini berisik banget, motornya norak. Share screen. Nih, contoh. Kelihatan ya Excel ya? Kelihatan ya? Kita ambil worst skenario paling busuk tanggal 8 ya, kita bold tanggal 8. Saya loss total 15 kali. Misalkan saya ada 100 USDT. Kan syarat minimal 100 USDT depo di sini. Ya, bener nggak? Saya gunain risk 1%. 1%. Saya lose 15 kali, berarti saya hilangan duit berapa dolar? 15 USDT. Betul nggak? Katakanlah saya nggak RR-nya gede, nggak ada yang ini, saya nggak mantau, saya cuma pasang TP-nya 1:2 doang. Oke. Let's say TP 1:2 minimal yang mana nih? 1:2, 1/setengah lah, 1 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi apes-apes ya ceritanya nih 7. 1:2 cuma 7. 7% dari $1 berapa? Saya cuma profit $7. Hari ini saya rugi, katakanlah. Saya nggak pakai RR gede. Gitu. Saya cuma minus 15 kurang 7 berapa? Dibalikin dong. 7 kurang 15. Kok value sih? Oh, karena ada USDT ya. 7 kurang 15 berapa sih? Gue jadi bego. 8, minus 8. Minus 8. Saya cuma minus 8 USDT. Masa kok rungkat? Saya masih ada duit 100 USDT. Saya masih ada peluru 100 tambah 8. 100 tambah 8. Saya masih ada 92. Masa 92 saya nggak bisa recovery 8. Belum lagi yang ikut dari tanggal 1. Saya buka sinyal. Harusnya udah profit. Tapi andaikan saya nggak ini profit pun, saya masih minus 92. Ini hari besok juga ada recovery kok. Ngapain takut? Sinyal nggak habis-habis selama saya masih bergabung koin kami. Saya akan share terus gitu. Dapat ya? Memang high risk high return. Andaikan benar, kamu dapatnya kaya dari 100 USDT bisa 200. Tapi pertanyaan saya, apakah selalu bagus? Enggak. Ini bagus, ini bagus. Ini bagus. Ini busuk nih. 4 agak busuk. Ini nih, 5 Juli paling bagus. Sedang. Paling busuk di sini. Pertanyaan saya, emang ada jaminan kalau ini bagus terus saya? Enggak. Ini saya hoki aja. Karena memang trennya belum berubah gitu. Nangkep ya? Apakah bukan hoki sih, analisa, karena saya bermain probabilitas gitu. Cuma ini menurut saya win rate-nya udah besar sekali ya. Karena profesional trader aja itu yang 1 kuartal tadi saya bilang itu cuma rata-rata 40-50% scalper. Ini saya scalping banyak kok. Emang kebetulan lagi hoki juga sih ya, hoki ya. Oke lah, katakan hoki. Cuman lagi busuk-busuknya saya, even saya win rate cuma 50%, harusnya kalian udah untung minimal 1/2 gitu. Dapat ya?
Terus kalau intinya ikutin saya deh, ikutin saya aja. Harusnya jangan khawatir kalau saya rungkat, kalian juga rungkat. Teman, perjalanan saya bertahun-tahun ini, apalagi di kripto, belum pernah rungkat sih gitu. Apa namanya, saya selalu jaga rutin nonton video saya. Tujuannya apa? Kalian kalau udah dapat mindset kayak punya saya, kalian bisa trading sendiri. Kalian udah nggak kena FOMO, udah nggak panik, nggak stres gitu. Nah, triknya kita kembali ke yang awal ya. Ikutin sinyal yang saya buka, ya. Kalau ada sinyal buy, sell, yang penting pasang SL, TP nggak usah, ya, TP dihilangin. Nah, terus buka posisinya sekecil-kecilnya. Tapi kapan profit, Min? Ya sadar diri, cuma 10 USDT. Kalau yang 100 oke lah, gedein dikit lah. Misalkan kalian mau pecah nih, dari 100 USDT saya mau pecah risknya jadi 0,1 atau 0,1 lah. 0,1 berapa? Nggak cukup ya. Pasangin inilah 1 bagi 2 lah. 0,5 ya udah ikutin 0,5. Berarti setiap saya SL itu cuman kena $5. Cuma saran saya gini deh, yang 100 USDT, saran saya pasangnya $0,5 aja, paling kecil satu posisi. 0,5. Nanti kalau yang dananya 1.000, kan banyak tuh yang dana gede-gede juga di sini. Ada yang 1.000, ada yang 10.000, itu bisa naikin risknya. Nggak harus paling kecil. Kalian bisa, misalkan tadi 10.000, kalian open jadi 10, tadinya 100 USDT, 1%. Kecilin aja, jadi 1 USDT. Karena kita main spam signal. Yang SL biarin tutup. Yang TP nanti biarin running. Ntar kalian lihat deh dalam sebulan. Kalau kalian nggak kuat nih, yang penting kuncinya gini, spam signal banyak, signal A, B, C, D, bla bla bla. Nah terus yang apa namanya, yang loose udah kena cut loss, kan yang loose tetap kenain 0,5 doang, tapi yang TP running. Ketika kalian lihat yang loose-nya, kalian udah hitung, saya loose-nya hari ini 10 USDT, tapi yang profit lagi floating 15, tutup aja semua 15-nya, kan kalian masih profit $5. Dapat nggak? Jadi hedging multi currency and multi pair. Jadi yang pair ini nge-net off yang pair lain, nilai lindung namanya. Kalian lagi lose di AVAX, let's say. Kalian lagi cuan di PP. Minusnya di sini minus 10. Tapi di sini misalkan plus 20. Ini nge-hedging nilai lindung ini. Minimal BEP gitu. Dapat ya? Nah, ini 1-2 hari belum kelihatan. Tapi kalian coba hold tokennya. Ini 1-2 hari belum kelihatan. Sabar aja. Kok jadi Januari ini? 1-2 hari ini belum kelihatan kan, sabar aja. Cuman entry aja terus, nanti biasanya udah 1 minggu 2 minggu baru kelihatan. Kenapa? Market itu bergerak ada range-nya. Kalau kamu cuma sehari, kamu mau paksain langsung itu nggak bisa. Kecuali kita spam signal. Bisa 50-60 signal satu hari kita ikutin semua. Itu mungkin sehari ini. Cuman capek juga kan gitu. Soalnya teknik smart money ini, bukan smart money ya, aku ngeliatnya order flow, auction market theory ini sayangnya belum bisa dipakai bot atau AI, belum bisa. Sejalan pakai manual, ya aku kan manusia, KO lah, aku hampir ratusan sinyal sehari gitu. Dapat ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Bingung nggak? Ada yang mau tanya nggak? Masuk, Yuk, masuk semua aja nggak apa-apa ya, Min? masuk aja, itu aku udah praktekin. Aku start 10 USDT loh. 10 USDT, nih contoh aku share lagi screen. Jadi apa yang saya omong itu saya udah di forex juga udah lama sih. Cuma saya mau buktikan aja gitu. The crypto signal di mana sih yang aku share ini? Post analyze signal ya di sini ya. Screen 1 ya. Di mana sih ini? Iya, mendingan pakai ini ya bro. Mendingan pakai Gmeet, bener kata Fat. Cuma nggak apa-apa kok nggak gitu nggak belajar. Screen 1. Oke. Kita buka ya. Tadi kan di sini kelihatan ya. Nih, aku buka ya. Aku buka nih contoh nih. Saya buka akunnya. Ini saya simulasi startnya 10 USDT. Nah, tunggu. Oh enggak, ini nggak bisa digeser. Nah, ini. Kalian lihat ya. Ini yang floating loss-nya. Floating profit-nya ya. Ini floating profit-nya. Ini ada satunya dia baru pasang APT. Kalian lihat position history saya yang SL saya tutup duluan. Kena SL duluan. Tuh, banyak nggak? Banyak nggak? Halo? Banyak. Ya, tapi kecil-kecil kan, cuma 0,1, 0,02 segala macam. Nah, kalian lihat di open position saya yang TP saya hold. Kelihatan ya? Fair ya?
Memang secara data win rate kita kelihatan turun, cuman ingat posisi kita masih positif. Ini saya udah hitung ya, kisaran $1, 1,39 atau 1,45 lah. Nah, tapi kamu lihat yang profit saya dapat ini kan nggak kelihatan ya di sini ya. Kelihatan nggak sih total profitnya? Nggak kelihatan ya. Kita lihat di ini aja, di ininya langsung. Tuh, $5. Saya masih cuan bersih $3. Itu 10 USDT loh. Jangan lihat ininya ya. Kalau ini kan akunnya 1.300 min ngomong ini enggak. Saya anggapnya kalau saya kena 10 USDT saya udah MC. Makanya kamu lihat nih entry saya kecil-kecil. Kalau kamu nggak percaya buat simulasi, ini saya entry jauh begini aja terbang cuma 0,45. Jadi saya mengkondisikan saya 10 USDT. Gimana ya jelasinnya? Nangkep ya? Kalau saya kena 10 USDT saya MC anggapannya gitu. Soalnya saya males mindahin akun gitu. Ada pertanyaan nggak? Terus filtering TP-nya gimana, Min? Kalau udah waktu TP nggak usah itu kan pusing. nggak ada. Kayak gini nih. Kamu udah lihat profitnya rata-rata dibandingin loss kamu yang di sini. Yang loss kamu di sini kamu udah hitung-hitung nih. Hitung semua. Oh, masih lossnya masih banyak nih. Masih banyak. Ini apa namanya? Ini harusnya merah semua ya. Jangan lihat ini ya. Ini hijau aku scalping aja sih. Ini kan di luar yang simulasi 10 jadi abaikan gitu. Lihat anggap ini merah semua. Kamu hitung dulu. Kayak saya nih misalkan hitung nih $3 saya SL $3. Tapi saya lihat di sini floating profit udah 5. Tutup aja semua nggak apa-apa. Kamu masih profit. Besok ada sinyal lagi dari Minjol. Ada money flow baru kok reset. Dapat nggak? Ya, Min. Kalau masih minus gimana Min? Gak usah sedih, stres. Jalanin aja. Paling 1-2 hari masih minus memang. Apalagi market kocok-kocok sideways. SL yang floating ini masih biarin aja kayak robot jalanin. Ada sinyal pos. Ntar 1 minggu 2 minggu kelihatan. Ada yang running jauh. Kalau SL kita gibas-gibas. Bayangkan kita mainnya RR kan. Yang SL dia kena liquid dulu katakan 1 USDT lah kena liquid. Bayangin yang running ini berapa RR nih? 1:9 lah. 1:9 let's say. Ini 1:9. Kalian udah ada profit 9. Kalian resikoin 1 untuk dapat 9. Gitu maksudnya. Kita spam kemana-mana. Bukan spam seeknya, bukan spam entry lah gitu. Dapat ya maksudnya ya? Dapat, Min. Jadi saya ada data nih, nggak cuma omdong atau teori. Ini saya udah jalanin di forex di lama sih, hedging multipair. Cuma kalau di forex kan ada robotnya juga ya. Di kripto nggak ada grid bot kan nggak jelas segala macam gitulah. Ada yang mau tanya nggak? Sesimpel itu kok. Nah, satu lagi, kalian cara entry-nya tadi nonton video 1, video 2 ya, biar kalian nggak bingung gitu. Ini aku mau buka ini lagi mana sih? Oke, kita buka. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada kita bubar. Ada yang nggak mau curhat? Ada yang masang bot nggak? Ada yang rungkat nggak? Mau nanya dong Minjol. Berarti rungkat, Min. Tunggu, ada telepon sebentar guys. Bentar aja ada telepon. Halo? Sorry. Kenapa tadi ada yang mau nanya curhat atau apa? Jadi saya maunya itu kalian keluarga. Saya nggak mau cuma ikut ini itu apa? Masa sih yang nge-share profit kalian minus gitu. Sama-sama loh gitu. Saya nggak mau ada korban. Ya. Berarti poinnya ini di probabilitas ya? Dari dulu trading juga probabilitas. Makanya kalau ada yang bilang signal saya paling jago, metode saya paling jago, ya elah itu bocah baru kemarin gitu. Dapat ya? Minjul. Iya. Mau nanya misalnya adanya HP saya pasang minusnya udah dipatokin maksimal di bawah 2 USD. Bisa kah? Bisa, boleh. Yang penting kamu udah pasang stop loss-nya. Ya, Kalau di HP kan nggak bisa setting untuk 1 USD kayak di TradingView ya. Kita lagi di luar gitu, terus cuma Minjul ngasih share signal, tapi kan lagi nggak megang komputer gitu kan. Mau nggak mau kan kalau untuk job bisa dari HP kan.
Masih aman kan? Oke. Bisa aman. Kamu pasang order limit nggak apa-apa. Kejemput syukur, nggak kejemput udah. Jadi teknik ini tuh aman banget. Kamu kalau mau dapat rendah kan kamu order limit, betul nggak? Kalau nggak kejemput nggak usah pusing, masih banyak sinyal lain kok. Masa iya nggak ada kejemput satupun dari kamu order limit 10-20 sinyal, betul nggak? Nah, kamu yang penting kamu modenya gini, cross, instan atau order limit nggak apa-apa, stop loss wajib ada, USDT risknya paling penting, kuncinya di situ. Pakai HP entry-nya. Dapat ya? TP kosongin. Yang lain nanti. Jadi kamu gini. Iya. Maksudnya mau nanya juga, kalau biar kita tahu nih, TP kan kadang ngeliat di Minjul ada yang TP 1,5 sampai 10R kan. Nah, batasan kita tahu nih, kayak udah cukup di satu kali aja atau bisa nyampe 10 kali tuh gimana ya, Min? Oh, itu bebas, terserah kamu. Yang penting kamu mau pasang TP minimal yang penting 1:1 ya. Cuma kan kita mau bisa 1:2 lah minimal gitu. Tapi kalau kamu 1:1 atau 1:2 nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kenapa saya share cara ini TP-nya dinolin? Karena saya lihat banyak yang nggak kuat mental. Kebanyakan yang TP1, TP2 akhirnya ada SL 3 kali teriak-teriak. Belum pengalaman di trading. Dapat ya? Iya. Kalau saya sih seikhlasnya aja keuntungan yang didapatkan. Keputusan pribadi lah. Iya, tapi usahakan minimal 1:1 ya. Saya nggak setuju kalau yang setengah kayak bot grid atau segala macam TP auto biru close itu saya nggak setuju sekali. Akun kalian nggak bertumbuh. Minimal 1:1 wajib. Ini kalian udah $1 misal, berarti udah di atas itu udah bebas kan? Gitu aja sih. Betul. Misalkan kalau kamu mau geser SL pun nggak masalah. Kamu mau geser SL ke BE. Tapi tetap kuncinya di sini, banyak yang salahnya di sini. Saya geser SL to BE tadi kan minus 10 SL-nya. Nah, saya udah profit $5 nih. Saya geser SL saya $5. Itu nggak masalah, SL saya $5, tapi TP-nya harus tetap $5. Andaikan geser lagi ke atas, SL kamu jadi BE 0 dong. Nah, kamu tetap pasang SL kamu jaraknya RR 1:1. Itu penting. Soalnya saya sering ngelihat orang SL tipis, akhirnya kejilat. Kadang SL tetap sama, partial cost itu nggak masalah. Saya maunya gini, bebas kalian mau pasang SLTP, minimal 1:1. Cuma jujur, 1:1 saya nggak suka. Saya minimal dapat 1:1,5. Kalau saya 1:1 oke lah kalau scalping cepet M1. Tapi itu pun kalau lagi market sideways saya pakai. Tapi kalau market nggak sideways saya pantang 1:1 gitu. Capek gitu. Dapat ya? Jadi kuncinya kalian cara entry segala macam harus tonton video 1 dan video 2. Dan saya nggak mau denger lagi yang nggak disiplin. Jadi kalau nggak disiplin, itu salah kalian. Ada yang malas nonton, ada yang belum tonton, ada yang nggak ngerti. Main entry signal akhirnya ini. Banyak loh, kalian sadar nggak? Padahal udah sempet TP. Cuman pada nggak ngerti, akhirnya di hot yang pakai TP1, TP2 ya, yang diaktifin ya. Beda dengan kasus yang saya bilang ini sekarang ya, hedging. Hedging kan 0 TP. Cuma banyak loh yang kemarin udah TP1, TP2 serakah ngarep ini si Minjul dewa nih bakal 10R ditahan, akhirnya balik lagi SL. Dapat nggak maksudnya? Greedy. Iya, greedy tepatnya ya gue. Iya, ini gue jadi bego ya anjir, nggak ini. Baru sembuh dari sakit jadi bego. Kayak busung lapar deh gue. Canda. Di video kemarin mau nanya Min. Ya. Tadi yang money flow itu ada di video edukasi Min ya? Money flow ada video edukasi, nggak ada. Money flow ini kan grup crypto signal ya. Crypto signal itu cuma buat ini. Kalau untuk money flow-nya anak elit dapat. Jadi kalau pakai metode saya, kalian bisa lihat money flow cukup lihat dari candle. Tapi itu butuh expert ke latihan. Cuma kalau untuk yang gratis nih, saran aku kalian bisa lihat money flow di CoinGlass, bisa kok. Bagus kok CoinGlass. CoinEng juga bagus. Min, mau nanya Min. Kalau katanya tadi kalau mau masuk entry sebanyak-banyaknya. Kalau untuk yang modalnya $100 entry sebanyak-banyaknya itu kira-kira berapa dolar sekali entry Min? Saran saya kalau kamu mau tes untuk awal untuk $100 itu kamu entry sekecil-kecilnya kalau kamu takut percobaan dulu. Jadi yang tadi cara saya geser tiri saya sampai merah. Kalau merah sampai biru dikit kecil dikasih OKX gitu, situ yang saya pasang. Tapi kalau kamu udah biasa, minimal pasangnya 0,1 aja. 0,1 USDT SL. Saya share lagi. Kalau untuk entry-nya
kira-kira berapa untuk yang kita awal-awal baru mau mulai, Min? Kan Bebas katanya untuk sebanyak-banyaknya. entry sebanyak-banyaknya jumlah USDT-nya berapa? Kira-kira. 0,1. Oh, oke. Kasih, Min. Aku makasih sama-sama. Yuk, saling request to speak. Aku ulang lagi ya. Caranya ya. Oke. Gue kayaknya udah tua nih. Ini anjir. Live sebentar aja udah capek gue. Faktor U nih kata orang-orang. Sakit, Min. Oh iya. Masih muda lah ya. Contoh kita ambil random lah. Apa aja kamu mau apa nih? Au lah. Ya. Wih, sinyal siap-siap masang. Oh, jangan langsung masang rungkat ntar ini. Nah, gue langsung kabur, tutup dari koinnya, gue buka grup baru jualan lagi, scam lagi, canda-canda ya. Nih, contoh ya. Udah minus $1, Min. Contoh kita kan cuma punya 100 USDT. Ini saya bikin fair ya, kita pakai persentase 100 USDT. Nah, misalkan saya mau ini adanya nggak bagus ya, ini nggak bagus sih sebenarnya. Cuman ini buat contoh aja, jangan di entry ya, ini nggak bagus. Ini contoh, saya pasang begini sinyalnya. Sebenarnya saya malas sih setting gini, kalian udah tahu lah limit order, item, bawah, stop loss, partial close. Nah, kata kuncinya di sini nih, kalian lihat ini gue tebelin lah buat nextnya, biar kalian nggak ini. Trend lainnya ini gue tebelin lah. Kalau masih nggak ngeliatan nih, bangetan nih, hitam, gendut gini. Kalian cuma boleh entry, mau mancung pun, cuman di sini sampai sini batasnya. Dapat nggak? Saya males nih nunggu limit order kelamaan. Nangkep ya. Kelamaan nih Min, saya mau mancung, nggak masalah. Yang penting stop loss kalian pasang. Nah, saya pasang trade. Anggaplah saya cuma 100 USDT. Oke? Nah, kalian ini kan, kalian kuncinya di sini. Kalian pasangin dulu nih stop loss-nya. Klik buy. Pasangin stop loss 0,5389. Dapat dong. Tapi ini kan 0,15 Min. Kita cari yang paling kecil. Kalau kamu bingung cara paling kecilnya, kan kita syaratnya 0,10 tadi. Ya udah entry 0,10. Oh, nggak bisa nih Min, merah nih. Ya udah skip. Ini minimal 0,15 berarti kontrak di OKX-nya. Dapat ya. Tapi kalau saya sih nggak skip ya. Ini kan kecil banget, saya hantam-hantam aja kalau saya. Cuma kalau kamu ketat sama rule, kalau ada kontraknya yang size-nya gede, 0,10 nggak bisa, udah skip. Artinya kamu $1 aja, kamu bisa entry 10 kali. Artinya kalau kamu punya 100 USDT, kamu bisa entry 1000 kali. Masa iya kamu entry 1000 kali SL semua? Dapat nggak konsepnya? Aduh, klik. Halo? Dapat, Min. Logis ya? Ya. Begitu. Memang high risk, high return. Nah, kalau yang dananya gede gimana Min? Kan tinggal adjust kali persentase. Berarti kalau yang 1000 kan berarti 1. Kalau yang 1000 kan berarti 1. Betul nggak? Kalau yang 10.000 berarti kan 10. Ini tes dulu. Saya suruh kalian tes. Nanti kalau kalian dia percaya sama sistem saya dan profit, serah kalian. Kalian mau naikin risknya berapa? Yang penting hitung dulu. 100 USDT, saya pede nih. Kayaknya Minjul share signal nggak pernah seminggu, nggak pernah sampai 100 deh. Oh, saya naikin aja lah. Dadinya 0,1 jadi 0,2 soalnya biar profitnya gede loh. Nangkep ya? Dengan catatan konsekuensi ketika kalian di sini masih floating minus, kan ini nanti yang plus nahan, yang SL kena SL dulu, betul nggak? Nanti di sini kan suka merah dulu, cuekin aja, santai aja, ikutin aja sinyal. Nanti dengan berjalannya waktu, ini ujung-ujungnya hijau. Artinya gini, kita pangkas yang salah arah, yang benar arahnya benar kita pertahanin. Dapat ya? Karena pengalaman saya market setway pun, ini kan saya simulasi 10 USDT. Kalau misalkan market setway pun, itu masih bisa dapat $1-2. Seminggu, 2 minggu. Yang kena SL itu 1, berapa dolar. Artinya saya masih profit $1 lebih. Itu kalau 10 USDT. Bayangkan kalau 1.100. Dapat nggak? Kita mainnya di kapital kita nggak bisa bohong ya. Kapital tuh wajib. Jadi yang goreng-goreng kapital kecil bisa 1 juta jadi 25 juta ya. Dari sisi matematika aja probabilitasnya kecil gitu. Resikonya juga gede gitu kan. Bisa mungkin tapi berapa tahun gitu. Kalau malah lagi hoki jackpot gitu.
Dapat nggak caranya ini? Kalau di trading, kenapa? Min, mau nanya, Min. Mm-hmm. Kalau yang di panel ini kan contohnya ada posisi buy ya. Itu kan tombolnya biru di buy. Buy kan di bawah yang warna biru tuh. Nah, kalau misalnya sell itu gimana kalau misalnya sell? Kan nggak ada tombolnya tuh sell. Ini sebelah gede ini nih sell. Oh, yang atas ya? Ya, ini bagusnya trading view nih ya, aku ini. Ini MM-nya kuat banget di trading view. Ini kartu as saya, makanya saya share ke crypto. Saya nggak share ke free. Dulu saya share ke free. Even orang nggak bisa trading ya, MM-nya kuat, pakai ini selamat. Even orang nggak ngerti crypto, nggak ngerti platform exchange, dengan cara yang saya ini dia langsung ngerti sehari bisa trading. Dia ada 2 pengaman. Saya mau cari buy nih, saya klik buy. Oke. Misalkan ini merah nih Min, saya pusing nyangkut segala macam, udah tutup, saya pusing reset aja, tutup, di close-in, trade lagi, kan reset tuh. Nah, saya mau sell. Ini enaknya gini, kita bisa ukur dulu sell-nya berapa, TP berapa. Ini kan abu-abu nih, buram ya. Angkanya cek dulu sebelum eksekusi sell. Kalian cek dulu di sini dan cek lagi di sini. Kalau sama, udah valid, nggak berubah. Soalnya ketika kalian geser nih suka berubah loh. No, kalian lihat nggak? Nih, kalau berubah gimana Min? Saya mau tetapnya entry 0,10, cuma saya gesernya 0,32. Saya tinggal ketik lagi di sini 0,10. Ini minimal USDT-nya nggak bisa ya, kontraknya AI mahal nih, 0,2 berarti 0,2 lah. Mahal ya, ini USDT mahal nih kontraknya nih. Enggak gitu liquid berarti barang ini. Nah, misalkan saya ini 1 USDT nih, saya geser, saya salah mau di sini. Saya geser. Nah, sebenarnya kalau digeser ini tetap 1 harus. Nanti dia adjust di amount-nya. Nah, ini kan berkurang nih, 0,85 nih. Saya mau benerin. Saya ketik dulu 1. Ketika 1, ini 1, ketik 1. Nah, 1 kan di atas nih, Min. Saya mau geser 1 tapi tetap di sini. Gimana caranya? Turunin ke sini. Ini ketik 1. USDT saya. Harusnya berubah jadi 1 nih. Ini kok nggak berubah ya? Harusnya berubah jadi 1 sih. Ini karena barangnya nggak liquid ya, kena fee-nya juga gede, ini slippage-nya gede, selisihnya gede, ini jangan entry nih di A. Dan jangan khawatir kok, nanti sinyal-sinyal yang share itu barang-barangnya itu liquid. Makanya kalian lihat nggak di sinyal aku, meskipun kan si OKX banyak Min, crypto token, tapi kok saya share-nya ya nggak jauh dari yang ini, karena saya cari yang liquid, biar fee-nya nggak gede. Dapet ya? Nah, nanti kamu harus kunci cek dulu di sini. Ketika ini udah valid semua, satu nih. Kalau selisih dikit wajar ya. Kadang ada gas fee, namanya gas fee-nya kagak ngotak sih. 0,2 nih, hampir 20%. Funding rate-nya nih selisih jauh nih kayak funding rate-nya. Bukan fee mah sama funding rate-nya. Ini barang jarak antara spot sama future-nya nge-gap-nya jauh. Barang busuk nih USDT token-nya. Nah, kalian cek dulu udah sesuai baru sell. Ada pengamannya. Sell ini baru ke eksekusi nanti di sini. Ada pertanyaan nggak? Tadi nanya siapa? Udah pahamin. Paham ya. Kalau udah kalian kayak gitu, kalian nggak usah pusingin leverage. Yang sesi 1, sesi 2 tonton deh. Leverage itu nggak ngaruh. Kalau ada 1 juta leverage di sini, 1 juta saya klik 1 juta kali. Jadi ketika naik dikit, padahal cuannya mah dikit, tapi win rate PNL-nya ribuan %. Ya saya pamer, jualan, scam. Nangkep ya maksudnya ya. Leverage nggak ngaruh. Halo? Iya Min, paham. Oke, ada lagi yang mau tanya. Dengan cara saya leverage nggak ngaruh, aman. Tapi kalau nggak pakai cara saya itu bahaya. Leverage rata kanan, akhirnya kamu resiko ini gendut banget. Artinya kamu trading melebihi balance kamu menggunakan leverage. Tapi teknik saya adalah leverage itu selalu lebih kecil dari margin yang saya pakai. Cuma PNL-nya doang kelihatan gede buat pamer. Gitu. Ini nggak ada yang request to speak nih dari yang ini nggak ada yang mau curhat apa? Ini nggak ada yang Min. ini. Nggak mau. Ya. Mau nanya soal bot dong, Min. Itu bagusnya di close dulu atau gimana, Min? Nah, pertanyaan bagus, bot. Kalau bot, saya nggak pakai bot. Makanya sesi 1 sama sesi 2 saya ada ini kan, ada kasih warning kan, plus minus. Nah, kamu udah siap ruginya berapa di bot itu kamu entry-nya. Kalau kamu nggak siap kena floating, takut liquid semua, ya kamu cut loss. Sisanya balikin aja duitnya lumayan kan. Tapi kalau kamu udah berharap siapa tahu nih turun lagi nih, margin saya masih gedean, saya pakai di bot, ya udah leave it gitu.
Tapi kalau saya pribadi ya, saya no buy bibu. Kalau di luar plan saya cut loss. Kalau saya gitu. Karena saya orang ketat. Saya mendingan rugi saya tutup dulu. Saya bisa trading kok. Nanti yang penting saya ada dana kapital. Saya butuh dana segar. Saya bisa tembak untuk recovery. Kalau saya gitu. Tapi kembali lagi ke risk profile kamu. Halo? Tanya Oke, siapa? Minjul. Ini kok kalian nanya langsung ke mute. Emang ketika lagi ini nggak bisa dua arah ya? Harus dipencet atau apa gitu ya? Kayak push to talk ya? Nggak bisa dipencet, terus dimatiin lagi. Oh, ini aku ngerti. Thank you infonya. Dari aku itu aja sih. Ada yang mau tanya nggak? Min, Ini kalau scalping itu durasinya berapa yang harus kita pantau? Apa udah pasang tinggalin aja? Kalau dengan sistem yang tadi saya bilang kan sih. Kadang-kadang ada yang nggak kejemput tuh. Kalau udah nggak kejemput. Kalau pakai teknik yang saya share hari ini sih pasang tinggalin aja sih, bodo amatin. Beneran. Nanti kalau balik lagi ke SL gimana, Min? Nah, ya udah biarin. Salah arah emang tugas kita ngebasmi yang salah arah. Jadi misalnya kita udah masang, terus kan dia naik nggak kejemput kan. Suatu ketika balik arah jadi masuk, terus langsung ke tembus ke SL, biarin aja berarti, Min. Biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu takut segala macam, kasih expired aja 1 kali 24 jam. 1-24 jam cancelin yang nggak kejemput. Oh, kalau yang ini berapa lama tuh? Kenapa? Ya kalau yang ini signal intraday. Signal intraday mah bisa seminggu, 2 minggu. Jangan ngelihat RR-nya ya. RR-nya kan intraday SL lebar, kelihatannya doang TP2, TP3. Cuman kayak kemarin tuh ada beberapa yang ini kan yang intraday signal kelihatan TP1, TP2. Itu RR-nya dapetnya duitnya gede loh. Meskipun cuma 1 dan 2 gitu kan. Halo? Kuncinya yang penting SL itu nggak boleh melebihi itu gitu. Contoh nih aku kasih lagi. Aku mau masuk. Duh, kok buram ya? Min, nanti kalau misal udah di trade itu bedain yang intraday sama scalping gimana ya? Oh, ntar aku kasih tulisan kok, scalping, intraday. Kalau ini dari itunya, aplikasinya? Dari aplikasinya. Kan dari signal aku udah tulis intraday atau ini. Ini iya, algo aku mau masuk nih kayaknya, ada duit masuk nih. Gak usah takut, ini nih contoh nih, kalau aku trading di 5 bacaan 5 menit ya, berarti aku scalping. Dapat ya? Okay. Nah, kalau aku entry-nya 30 menit, ini intraday. Sebenarnya signalnya di sini. Kamu perhatiin deh, ada perbedaan nggak signal scalping dengan intraday? Kalau aku intraday, aku entry di sini. Lebih gede nggak SL aku? Halo? Halo? Ya, Min, lebih gede. Lebih gede ya. Nah, kalau misalnya 1 jam, ntar beda lagi. Kamu lihat ya perbedaannya. Entry-annya sebenarnya di sini 30 menit, likuiditasnya lebih gede di sini. Tapi kenapa saya 5 menit saya juga masuk di sini? Karena saya lihat ada likuiditas di sini. Harapannya adalah nih market ngepump kencang. Likuiditas bawah nggak kejemput karena momentum diambil lagi atas. Dapat ya? Nah, contoh. Sekarang saya share lagi. Saya mau entry nih. Saya mau entry di sini. Saya buang ya. Pusing saya banyak coret-coret. Nah, ini sengaja saya buat indikator money flow untuk mempermudah kalian ngelihat. Jadi nggak ada ini. Ini tadi saya mau mancung kan di sini kan. Ini udah terbang duluan nih. Tapi andaikan saya nggak mau mancung. Saya mau mancung begini. Saya naikin terus. Saya bisa mancung di sini. Saya malas nunggu nih, takut nggak kejemput. Saya langsung mancung by instan. Sisanya SL di sini gitu. Gak usah pusing. Kalau saya sih kebanyakan ya, saya jujur ya kebanyakan ya. Saya kebanyakan mancung, saya nggak mau pusing. Saya nggak peduli maker fee lebih gede, ketutup kok gitu. Halo? Langsung market ya, Min? Iya, saya nggak mau pusing. Saya orang nggak mau ribet. Buat saya tuh sesuatu yang jenius, bukannya sesuatu yang sulit dibikin simple loh. Gitu. Karena kenyataannya. Kenapa? Kenapa gimana? Iya, ngelihat data Minjul sering keambil, sedangkan pas masang limit kayak saya nggak kejemput-jemput. Ya, jadi sebenarnya begini jalan ceritanya. Kenapa aku kasih share kalian bisa mancung atau enggak? Sebenarnya nih,
Harusnya nunggunya limit order di sini, harusnya ya. Ini cara tarik swingnya begini, cuman aku malas nunggu gitu. Sebenarnya begini, ini tunggu satu narik, ini harus ada koreksi masuk, ini valid satu swing, harus ambil 50% ke bawah, nunggu POI. Kenapa saya langsung mancung? Karena harga jarang bisa ke bawah kalau trennya kuat, baru begini. Nah, jadi saya kan mau ambil 2 kali, lumayan dong. Misalkan kalau pertama nih, kalau saya langsung mancung di sini, siapa tahu harga FTR, fail to return, nggak balik ke area POI, POC lah, apa kata orang lah, demand lah, langsung terbang begini, saya dapat. Betul nggak? Tapi kalau andaikan, kan ada yang sering nanya nih sama saya, Min, masih valid nggak, Min? Masih valid. Ada kemungkinan turun begini, naik lagi ada. Kan ini belum ke mitigasi, belum keambil harga di sini. Masih fresh kan? Dapat nggak? Kalau mau libet dikit, kalian misalkan entry $10, kalian pecah aja di sini. $1, $2, $6, pokoknya total $10 SL di sini. Itu lebih enak dibandingin kalian total 10 USDT di sini, nggak kejemput. Kalau di sini saya kena $1, $2, siapa tahu harga cuma di sini langsung naik, kan lumayan $3 ini saya dapat. Nggak apa-apa 10 di sini saya nebar jaring loh. Min, berarti satu signal masukin 3 orderan dong? Boleh, betul. Bahkan kamu pecah 20 orderan juga nggak masalah. Jadi layering itu ada tekniknya. Bukannya kayak yang iklan yang di forex tuh nggak ya, bohong-bohong. Yang scam yang bikin orang ketipu. Layering di sini 10 langsung itu goblok gitu namanya. Kalau bener keluar kalau rungkat ganti akun demo gitu. Nggak gitu, ada tekniknya. Oh, OKX bisa langsung 3 orderan ya. Saya kira cuman satu signal. Limit order bisa. Bisa, limit order bisa. Tapi nanti ketika ke eksekusi semua, dia langsung auto bikin rata-rata, harga rata-rata. Oh gitu? Iya. Cuekin aja, yang penting limit order kalian benar. Cuma kan settingnya ribet. Kalau nggak pakai apa lagi, pakai handphone gitu kan. Iya sih, pakai komputer juga nyeting set banyak banget sinyal yang masuk, udah pusing. Iya. Jadi udah kadang-kadang cuma satu signal aja yang dibikin. Betul. Nah, yang jadi masalah dulu gini, yang pertama channel ya, channel yang berdiri, saya asumsiin tuh kalian udah ngerti teknikal, saya cuma nyepam sinyal, kalian pilih. Sesuai dengan outlook kalian masuk. Yang jadi masalah adalah banyak orang nggak ngerti, dia ngelihat, saya mau katakanlah sinyal algo nih, algo bagus, saya mau masuk, saya ngelihat si Minjul share signal algo, kebetulan sama analisa dia sama, dia masuk dong. Kebetulan algo yang SL. Dia nyalain saya langsung. Padahal ini kedua kesepakatan. Saya setuju, dia setuju. Saya dikambing hitamkan. Kebetulan misalkan saya share 10 signal. Pas banget dia ambil 5 yang SL. 5 lagi apes. Lagi apes lah dia semua yang di signal. Dia ambil yang SL. Yang TP dia nggak ambil. Dia nyalain saya scam. Padahal saya 10-10 saya entry. Dapat nggak maksudnya? Ya balik lagi ke probabilitas ya tadi. Betul. Jadi kalau nggak mau pusing, udah ikutin aja semua signal Minjul. Kalau Minjul bangun tidur, nge-share, ikut aja. Risknya kecil-kecilin aja, spam aja. Karena apa yang kalian entry, saya entry juga kok. Berarti kalau misalnya Minjul signal kan kadang-kadang telat bacanya ya. Itu masih dilihat aja grafiknya. Masih bisa ya, masuk. Selama dia harganya masih gerak di diagonal yang saya share ini, nggak ada kata telat. Ini belum telat. Tapi kalau udah harganya dia lebihin mancung begini, tunggu dulu area sini sampai sini. Pokoknya partial ya biasanya, partial 1 sampai limit order ya. Betul, karena aslinya begini, tapi ini rata-rata ya. Ini buat contoh doang. Nih, saya gini. Kalau kalian pahami entry level, kalian pasti tahu ini area ini. Ini sebenarnya area breakout. Ini FVG. Area-area sekitar sini ada FVG. Ini area entry POI kalian. Ini swipe liquidity. Jadi Vibo saya nggak sembarangan, saya udah perhitungkan semua. Aslinya begini. Kelihatan nggak tulisannya? Tuh. Halo? Halo, gue ngomong sendiri. Kecil banget. Kecil banget, gue gedein deh. Yuk, halo to speak, ada yang mau ini nggak, keluhan atau apa? Saya gedein dulu sih. Itu halo to speak, nih gue gedein deh, biar kelihatan. Aman sih gede ini. Berarti selama masih dalam garis boleh entry ya, Min? Boleh. Gede nggak? Boleh, bener. Aman. Aman ya. Karena anak-anak gini kan,
Jadi signal itu bukan soal benar dan salah. Di sistem apapun, ini setuju nggak ini FVG, SMC sama ICT bilang ini area entry. Masalah SL atau enggak usah takut, itu ada probabilitas. Anak price action ini flag limit, setuju ya? Anak SMC dia entry lebih rendah, POI di sini. Betul nggak? Anak yang liquidity running, liquidity swap, dia akan nunggu di sini nih. Batas ini dia cari swing low, berarti sini dan sini nih, dan sini. Nah, biasanya mereka nggak mau pusing, mereka tunggu swap liquidity dulu ke bawah, swap liquidity ke bawah, habis itu dia nge-break lagi demand ini, baru masuk. Sama, udah masuk semuanya kan Fibo saya. Dapat ya? Halo? Min, kalau di bawah safe entry mana? Tapi di atas stop loss. Stop loss tetap di sini. Ini Enggak, area yang diskon. Pas gue lagi ngecek tuh signal gitu ya, signal Min ternyata posisinya di bawah safe entry tapi di atas stop loss. Nah, di situ maksudnya. Boleh, apakah kalau kamu masuk. Tetap masuk, tapi dengan stop loss yang sama berarti ya? Iya, sebenarnya ini kan area paling murah. Ini kesempatan kita entry. Cuman orang-orang nggak berani. Kenapa? Kayaknya harga turun terus mendekati stop loss. Jadi di perspektif mereka ini permainan ilusi gitu. Kelihatannya stop loss cepat. Soalnya lagi nih. Padahal ini udah area termurah. Makanya buang jauh-jauh itu paradigma itu otak itu bisa memanipulasi gitu. Kita harus pakai logika gitu. Soalnya manusia ini menurut sains ya. Ini di luar agama ya. Manusia itu kan evolusi dari Homo sapiens yang berevolusi gitu. Kita terakhir Homo sapiens. Jadi di otak kita ini, di otak kerdil kita ini tetap ada otak primitif. Contoh FOMO, ketakutan, panik, adrenalin jalan, bulu kuduk diri. Itu nggak bisa dikontrol. Itu nature gitu, dari animal insting gitu. Nah, kayak gini animal insting. Manusia Homo sapiens cenderung menghindari yang namanya ketakutan dan sesuatu yang bikin dia celaka. Jadi kamu panik, deg-degan. Nah, tugas kita pakai logika untuk ngalahin otak primitifnya kita gitu. Dapat ya? Makanya orang-orang yang FOMO, jualan goreng-goreng, itu dia nggak kasih PNL segala macam, itu nge-trigger otak primitif. Wah, gue tertarik ikut nih, menarik nih. Wah, cowan gue iri nih. Itu otak primitif jalan. Dapat ya? Tapi perlu lihat kayak analisa lagi nggak, Min? Apa langsung entry aja nggak apa-apa? Kalau jadi gini, apa yang Minjul share itu, Minjul udah analisa. Jadi enaknya kalian itu nggak usah pusing. Kalau kalian mau tambah conviction biar RR kalian gede, kalian nggak pakai yang teknik saya deh, kalian pakai TP2 yang jelas ya, ada SL. Kalian bisa cocokin sama teknik kalian bisa nunggu konfirmasi reaksi. Misal masuk sini, kalian tunggu di time frame 1 menit, kalian harus nunggu begini. Harapannya adalah harga masuk lagi begini. Dapat nggak konsepnya? Gagal, kebanyakan orang bingung ya baca pattern atau sebenarnya nggak usah ribet. Cek di bawah ini adalah nggak boleh bentuk lower low lagi. Lower low fail, dia ngangkat, habis itu harga turun, tapi tetap nggak nembus yang ini. Apapun tekniknya, ini udah masuk semua, mau head and shoulder, mau double bottom, mau market structure shift, shots, ya sama aja begini-gini juga ujung-ujungnya. Jadi kalian kalau nggak ada ini, kalian bisa cancel gitu. Kenapa? Time frame 1 menit. Iya, karena kalau kalian nunggu di 5 menit, boleh sih, tapi terlambat. Contoh 5 menit nih, dia konfirmasi kan kalau andaikan dia masuk, candle berikutnya dia begini, kalian baru boleh masuk. Candle hijau ke atas, ngemakan yang ini. Kalau kalian time frame cek 1 jam 1 menit, dia polanya begini. Dapat ya? Iya, Min. Masalah dia SL atau enggak usah pusing, ini probabilitas. Siapapun ngomong probabilitas karena nggak ada yang gacor. Contoh saya kasih bukti ya, contoh nih. Ini based on money flow ya. Jadi saya buka mata kalian loh, semua tuh bohong gitu. Nah ini saya ubah. Nih, oh ini jangan yang ini. Nah, ini running kebetulan jalan. Kita cari yang gagal ya. Nih, kalian lihat ya di sini ya. Lihat nggak? Duit buyer menang banyak ngumpul di sini, POC di sini. Setuju nggak? Andai kan ini belum terjadi. Kalian ekspektasinya apa?
buy limit dong di sini. Harga turun mantul ke atas dong. Setuju nggak? Halo? Halo? Ada orang? Masih ada orang? Iya, Min. Oke. Nah, ketika harga karena entry buy limit, share signal saya langsung. Share-nya begini. Area sini sampai sini dong. Ini belum terjadi. Nah, ini jeleknya signal. Makanya saya harapkan kalian bisa konfirmasi reaksi. Nah, kalian lihat berikutnya. Nah, ini kok nggak bisa diklik sih. Ini saya mau tarikin ke sini loh. Nah, saya udah pasang buy limit, saya tinggal kerja. Tahu-taunya ketika di sini, nih, di sini, terus ini lagi. Kok nggak bisa diklik ini ya? Masuk dong ke area order limit dong. Ore. No. Kalian lihat nggak? Tiba-tiba apa yang terjadi? Seller mendominasi, langsung ngebuang barang. Nah, di sini kita bisa ngelihat, kita analisa tuh cuma bisa lihat masa lalu dan masa sekarang. Pertanyaan kita bisa lihat masa depan yang di sini. Tiba-tiba whale ada yang ngebantai whale lain, di sini ngebuang barang. Nggak ada. Siapapun itu nggak ada. Kalau ada yang bilang bisa, kasih tahu gini deh, di harga running ini, kalau yang ada yang klaim yang mentor oknum bilang bisa, kasih tahu saya. Ini retrace-nya selesai di mana? Di sini, atau di sini? Secara akurat. Nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa lihat dari konfirmasi ini. Kita cuma bisa lihat masa sekarang dan masa lalu. Itu kenapa stop loss penting. Dapat ya? Iya, Min. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum kita bubar? Ini nggak tahu recordnya jalan atau nggak. Kalau recordnya nggak jalan, ya wassalam. Orang-orang yang nggak datang, itu lagi. Ngulang lagi. Ya. Hah? Ini grupnya ada durasinya nggak sih? Ada. Dari Kosif itu kalau 1 bulan kalian nggak ada entry volume, di-kick katanya. Oh, di-kick. Nggak ada apa, Min? Sorry. Volume, nggak ada transaksi. Oh, minimal berapa transaksi? Nah, itu aku nggak tahu, nggak jelas. 10 nggak salah deh, sebulan. 10 ya? Berarti 10, benar. 10 transaksi. Karena jujur aja, kalian kenapa buy referral ya? Jujur aja ya, kita kejar volume, Kosif kejar volume. Karena kan dapat komisi ya. Tapi kalian nggak rugi. Kenapa? Karena kalau kalian nggak under referral pun, kalian tetap dipotongnya sama. Setuju ya? Kecuali kalian nggak ikut referral, pendapatan kalian dibagi. Dikurang. Karena kasih komisi ke koin kami. Ini kalian under referral, nggak under referral kan dipotong juga. Betul nggak? Ya. Kalau saya sih nggak lebih fokus ke volume ya. Saya lebih fokus kalian tuh, jadi saya apa ya? Saya maunya kalian profit konsisten. Itu aja saya udah senang, udah puas gitu. Karena tujuan saya di awal bergabung koin kami adalah saya mau mengedukasi sih. Jadi trading itu nggak usah ditakutin, stop loss tuh biasa gitu. Nah, cuman masalahnya mentor-mentor mana ada yang kasih tahu begini, itu nggak ada. Di YouTube tuh nggak ada. Cuman ngomong stop loss, the part of, tapi nggak kasih reasonnya why. Kita nggak logis dong. Kita kalau kamu nggak ada alasannya, kamu akan terus mencari holy grail. Kamu ada, mentor sono katanya jago, kamu ikut. Pas ikut kecewa, ganti lagi. Teknik katanya paling jago, paling bagus win rate gede. Pas kamu ikut nggak bagus win rate-nya, ternyata pindah lagi. Ya stagnan di situ-situ terus, gitu maksudnya. Karena untuk menjadi yang seperti ini itu proses. Untuk menjadi, bukannya saya songong atau gimana ya. Untuk menjadi kalian lihat chart itu mudah, kayak senior-senior saya udah nggak ada perasaan atau gimana. Itu prosesnya susah sekali. Dari kayak piramid, dari 1.000 orang paling yang survive cuma 5 orang gitu. Halo, ada yang nanya lagi? Yang lain? Ini suara mantul ya? Min, mau nanya, Min. Halo. Ya. Min, kalau itu kan masang limitnya kan pakai cost. Kalau dibikin pakai isolate tapi SL-nya ngikutin SL Minjul, bisa nggak? Boleh. Bisa, boleh. Terus kan ceritanya misalnya mau tinggal tidur ya. Nah, itu TP-nya settingnya di mana, Min?
Ya kalau kamu bikin TP 1:2, tapi kalau kamu nggak mau ya ikutin cara aku, TP-nya di nolin. Terus jawaban kamu yang jawaban kedua adalah sebenarnya kalau isolated SL saya sama, apa bedanya sama cross di SL sama? Nggak ada bedanya, Oh jadi iya, nggak maksudnya fungsi isolated sama biar nggak cross-nya. usah pasang SL, jadi langsung Oh, masuk aja nggak gitu. bisa, nggak bisa. Kalau kamu mau isolated tapi nggak pasang SL setting kayak saya, itu nggak bisa. Kenapa? Saya jelasin. Isolated itu, kok setiap saya ke ini harus di ini dulu ya? Nih, saya jelasin reasonnya. Katakanlah kamu pasang area entry kita kan dynamic, 7 ya. Dynamic tuh beda-beda. Area entry saya besarnya segini. Tapi kalau misalkan signal lagi di sini, demand kita lebih kecil. Setuju nggak? Iya. Nah, kalau kamu cuma isolated, kamu cuma bermain risk persen, fix risk. Misalkan kamu tetap risknya 1%. Karena ini demand-nya lebar, kamu ke isolated, kamu kena liquid di dalam demand loh di sini. Paham nggak maksudnya? Oh. Cuma kan maksudnya setting SL-nya kan sesuai sama yang Minjul. Oh, kalau settingnya sama nggak masalah. Misalkan kamu 10 USDT isolated. Saya belum coba sih ya. Tapi secara teori jatuhnya sama aja. Jadi fungsi isolated sama itunya nggak berguna. Cuman yang saya maksud adalah kalau kamu isolatednya cuma $2, tapi itunya kamu kalau kamu risikonya $2, kamu masukin margin $1, meskipun SL-nya di sini, nggak guna SL-nya. Kamu sampai sini udah auto diliquidin sama exchange. Bahaya. Isolated tuh bahaya beneran sebenarnya. Kecuali dana kamu besar, kamu margin isolatednya kamu besarin, unitnya kamu kecilin. Cuma daripada libet-libet, saya mendingan pakai cross gitu. Jadi isolated itu pedang bermata dua juga. Isolated bukan penyelamat. Oh, oke. Dapat nggak konsepnya? Iya. Lagi pula cari aman lah, tapi intinya cross itu juga bahaya ya kalau nggak ada SL ya. Jadi hukumnya wajib SL. Iya, maksudnya kan kalau lagi tiba-tiba dam, isolated kan lebih aman kayaknya. Nggak tiba-tiba dam. Apa yang kamu takutin? Kalau kamu cross, ketika saya pencet ini, ketika saya eksekusi, SL udah kepasang. Kecuali kamu entry baru setting SL, itu salah kamunya. Tiba-tiba dam. Dapat nggak? Kan kalau pakai cara saya kan SL udah di entry duluan sebelum eksekusi. Memang kamu ini jangan biasakan ya entry dulu baru setting SL ya. Bahaya banget itu. Iya, Min. Oke, Min. Makasih, Min. Oke, sama-sama. Ada yang nanya lagi? Ada request suspek? Halo, Min. Mau nanya, Min. Ya. Itu pertimbangan Minjul untuk pasang stop loss di level Fibo 0,2205 itu dari mana, Min? Sebenarnya begini, alasannya simple. Ketika ini area demand, ya, kamu tanya AI atau backtest atau cek di deep of market segala macam. Ini orang pasang buy limit di sini, katakanlah sell stop di sini. SL mereka itu minimal rata-rata ke trader profesional itu RR 1:1. Jadi asumsikan adalah mereka pasang buy di sini, SL mereka nggak jauh dari sini 1:1-nya area ini. Logis ya. Jadi kita nggak usah pasang SL lebar-lebar bong, nggak usah. Kalau udah lewat area ini satu kalinya demand ini artinya tren udah pindah. Dapat nggak konsepnya? Ya dapat. Kecuali news ya. Kalau news tapi kan force merger jarang-jarang kok. Kalau news kan wajar ya karena barang nggak liquid dia nyabet atas bawah ya. Kita SL nggak apa-apa nyelamatin daripada kita keseret-seret. Kalau news ini rata-rata deviasinya itu sebaran himpunan meratanya meleset. Contoh kayak rata-rata SL di suatu koin adalah 100. Tapi dalam event-event tertentu kan pasti ada yang 105, 200, betul nggak? Tapi kan jarang. Dapat ya? Dapat. Logis ya. Jadi jangan khawatir, aku selalu pakai data. Aku nggak kayak ngelukis anak-anak teknikal yang aneh-aneh, pakai feeling. Ini trendline begini ya, ini trendline begini. Ketika harga bergerak lagi, dia adjust lagi. Itu namanya dia repen. Repen tuh gerak-gerak. Kamu analisa kalau harganya repen, trading kamu juga nggak bisa dipakai karena adjust terus. Pertanyaan saya ketika kamu udah entry di exchange, kamu kan bisa nego entry. Berubah nih karena marking saya geser nih, SL itu chartnya berubah lagi, nggak bisa kan?
Ya, jadi saya trading selalu pakai data. Even misalkan nih, tadi ini kan busuk, bukan busuk, ini algo ya. Misalkan kalau saya masuk sini, udah masuk, biarkan. Kalau saya nggak mau pakai pattern confirmation. Tapi kalau kamu mau masuk konfirmasi, ini udah boleh masuk belum, pertanyaan saya? Belum, karena belum ada ini pola yang tadi loh. 1 menit. Ini. Dapat ya? Halo? Iya dapat Min. Tapi segala sesuatu high risk high return. Makanya kalau sebenarnya kalau kamu orang yang kamu pusing kerja segala macam sama nggak sempat pantau, pancung aja, it doesn't matter. Kelemahannya paling SL, tapi kamu udah ukur risknya, nggak apa-apa. Karena mau nggak usah nunggu konfirmasi atau gimana, kalau harga naik ujung-ujung ini kan terjadi, Min. Betul nggak? Cuma kelebihannya kalau kita nunggu konfirmasi, kita bisa, kalau nggak ada konfirmasi, kita bisa cancel order. Kita terselamatkan, nggak jadi entry di situ. Tapi kalau limit order nggak bisa. Bedanya itu doang. Jadi yang mancung juga nggak salah. Saya orangnya fleksibel. Jadi kalau orang bilang nggak boleh mancung, harus order limit, karena why? Give me a reason gitu. Segala sesuatu itu baik jika kamu tahu gitu. Jika kamu mengerti apa yang kamu lakukan. Kuncinya kembali lagi ke resiko gitu. Dapat ya? Dapat Min. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita bubar. Tanya Min. Ya. Karena itu referensinya nggak rata, Min. Ada yang 100, ada 50, ada yang 20. Kalau udah pakai cara saya, nggak usah pusing leverage rata kanan juga nggak ngefek. Bukan Min, itu maksud saya itu apakah 1% portofolio dengan margin leverage 100 kali sama dengan 5% portofolio dengan leverage 20 kali, Min? Sama harusnya. Berarti profitnya sama dia, Min? Profit sama, UST sama. Cuman PNL doang. Karena kamu PNL minjemnya gede, kelihatannya kan logikanya gini, kamu entry 1%. Kamu leverage 10 lah. Dibandingin 1:1. Kalau 1:1, PNL-nya kecil. Karena kamu cuma pakai pure 1% dari balance kamu. Katakan naik 100%, berarti kamu profit cuma 1%, artinya 2%, betul nggak? Tapi kalau kamu pakai leverage, seolah-olah kamu dipinjemin duit. Kenyataannya kamu resikonya 1, karena 1 kali 10, kelihatannya profit kamu 100%. Tapi secara USDT sama. 1 USDT doang kamu profit. Nggak percaya, coba aja. Oke, Min. Dapat ya? Ya bahaya itu gini. Jadi tahu nggak tujuan leverage ini sini apa? Saya cuma punya 100 USDT. Saya mau open 100 posisi. Duit saya nggak cukup dong. Betul nggak? Saya mau 1000 posisi. 100 USDT, risk 1 USDT, katakan nggak cukup. Kan saya mau 1000. Saya pakai leverage 10. Saya bisa loh 100 USDT buka sampai 1000 posisi. Padahal kalau risk 1%, saya cuma bisa buka 100 posisi harusnya. Itulah gunanya leverage. Jadi yang bahaya itu adalah leverage kamu gunakan melebihi margin kamu. Kamu cuma punya duit 100, tapi kamu maksa entry token sampai 1000 USDT. Itu kena auto liquid, bahaya di situ. Dapat nggak konsepnya? Jadi selama kamu menggunakan leverage tidak melebihi risknya dari balance kamu, itu aman. Justru saya gunakan leverage, kenapa saya rata kanan? Contoh gini, kalau saya nggak pakai rata kanan, misalkan saya simulasi 10 USDT, saya nggak bisa buka posisi banyak banget. Duitnya cuma 10 USDT, saya ketolong leverage, tapi saya bisa amanin. Risk saya cuma 0,1% dari 10 USDT. Jadi nggak ada masalah mau leverage gede. Auto liquid juga nggak masalah. Karena saya nggak bakal MC. Karena saya udah kunci di SL risk USDT saya. Jadi leverage itu buat saya adalah efisiensi modal. Efisiensi modal dalam artian gini, leverage saya manfaatkan dengan modal sekecil-kecil, saya bisa entry sebanyak-banyaknya, tapi tetap dengan resiko yang terukur tidak melebihi margin yang saya punya. Dapat nggak maksudnya? Halo? Dapat Min. Logis ya? Ya, Min. Ada yang mau tanya lagi? Jadi aman ya, nggak ada ini ya. Ntar aku review kok, jangan khawatir. Usahakan seminggu sekali saya tetap adain live. Saya mau tahu progresnya kalian, gitu. Jangan khawatir kalau rugi, saya bilang rugi. Contoh kayak yang tadi kan fair tuh tanggal 8. Pas lagi tanggal 8 lagi banyak SL, ya udah saya bilang banyak SL. Tapi kan
apa namanya? Yang penting saya bisa recovery. Lagi pula tanggal 8 itu win rate masih 50% lebih kan, masih profit kan, gitu. Dengan catatan kalian ikut semua signal ya, gitu. Kenapa? RR yang baik di berapa min? Minimal 1/1,5 kalau kalian udah kalau kalian udah siap mental. Cuma kalau belum siap mental TP-nya nolin ya, kayak pakai cara saya. 1,5 ya? Ya 1/1,5. 1/1,5 kalau bisa. Oke min, makasih. Sama-sama. Lagi pula sebenarnya nggak usah pakai TPSL ya. Kalian ikutin cara saya ada apa sih dengan MM yang tepat. Kalian bikin TP 1/2 harusnya profit loh. Paling tanggal 8 yang lose sama tanggal 6. Cuman dari tanggal 1 sampai 7 tanggal 1 sampai 7 dikurangi 6 Juli kan jelek ya, sama 9-10 masih akumulasi profit loh. Yang jadi masalah adalah nggak semua signal kan diikuti. Ada yang RR-nya nggak sehat, ada yang MM-nya nggak sehat. Pas lagi ambil signal yang loose. Padahal ini bicara probabilitas. Kalau signal kita semua 100% profit, kita udah apa namanya? Kita udah kerja, udah jadi bosnya The Fit, bener nggak sih? Udah posisi Bu Sri Mulyani udah saya lengserin, faktanya kan nggak ada toh. Indonesia udah ini masa kemasan, semua yang trading saya bener, saya selamat Indonesia gitu. Tangkap nggak maksudnya? Contoh, kita buka-bukannya ya, contoh kayak gini. Nah, pertanyaan saya, ini kan kita area entry ada money flow masuk. Kita ada tahu nggak nih tiba-tiba money flow gede buang di masa depan? Kan nggak tahu. Stick to the plan aja. Gak usah takut. Gitu. Kalau kalian udah paham ini sih, enak signal. Nah, contoh nih. Nih kita share ya. Ini aku clearin. Nih, aku clearin dulu. Ini bandingin. Ini kan tiba-tiba ada ngebuang barang di sini. Ketika signal belum terjadi, di sini. Sampai di sini nih. Nih, kalian lihat nggak? Buyer lebih besar di sini. Ini belum terjadi ya, nggak boleh nyontek ya. Anggap ini belum ada nih yang ini nih. Yang atas ini belum ada, yang ini doang. Kita akan cari cenderung buy. Pertanyaannya saya, ada nggak yang mantau tiba-tiba di sini? Gak ada yang tahu. Kecuali kalian lihat ini candle 24 jam. Kalian tungguin. Kalian geser terus lihat geraknya ngapain. Cuma capek amat. Gak ada yang tahu kan tiba-tiba ini. Segala macam. Let it run. Apakah ini akan SL? Belum tentu. Gak ada yang tahu. Yang gede di sini pun ntar bisa aja kalah. Tiba-tiba 5 menit, 10 menit kemudian ada yang ngambil SL di sini. Candle terbang. Di sini tiba-tiba order lebih gede. Gede lagi di sini. Gak ada yang tahu. Jalanin aja, nikmatin aja. Saya cuma bisa trading, analisa masa depan, masa sekarang dan masa lalu. Masa depan gak ada yang tahu. Siapapun itu, trader manapun. Mau kalau nggak percaya, ini sering tonton 5% atau tonton interview trader besar atau nonton deh interviewnya si Fabio Valentini tuh yang lagi rame, yang sering aku bilang lagi viral kan dia. Tonton deh, tonton deh tentang penjelasan dia trading. Dia aja win rate cuma 450 kok dia ngaku. Even dia ada footprint, dia ada software footprint bisa ngeliat ordernya, real order segala macam. Itu win rate dia cuma 40-50. Itu punya data loh, punya software mahal loh, punya resource loh. Apalagi siapa kita gitu, yang nggak punya resource gitu. Oke? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang request to speak? Kalau nggak ada, kita bubar. Kak, kalau ya, keluar topik bentar boleh? Aku boleh. nanya tentang kenapa kayak kalau Sabtu Minggu itu pada banyak bilang jangan open trading. Oh, itu jawabannya simpel, karena likuiditasnya jarang. Kalau likuiditasnya jarang, artinya yang order jual beli nggak gede. Artinya market sideways, naik turun, naik enggak, turun enggak, naik dikit, turun dikit gitu. Jadi pertama, kamu jadi nggak bisa take profit cepat. Ngapain? Kedua, ada resiko kena likuidasi atas bawah, kocok-kocok. Gitu. Makanya alasan banyak orang kripto trading itu mulai start jam 7 malam sampai jam 9 malam. Karena likuiditas cepat. Kamu tes aja kalau kamu pasang order jam 7 malam sampai jam 9 malam itu harga gerak cepat, ke TP cepat, ke SL cepat. Kalau khusus untuk kripto itu bisa pagi juga, awal opening candle. Itu banyak, jujur ya kalau di kripto tuh unik. Banyak main intraday. Jadi di future itu ketika open candle itu banyak orang open posisi menjelang penutupan.
kamu bisa pakai itu geraknya cepet. Itu alasannya di likuiditas. Kayak pasar sepi, pasar tradisional ya, pasar sepi. Yang beli dikit, yang jual juga nggak banyak. Itu market itu pasarnya jadi nggak ada transaksi. Buat apa kita ngikut jualan di sana? Capek doang kan? Gitu. Ada kemungkinan kan kita dinyajin barang nggak laku, basi, kayak gitu alasannya. Gitu. Oke, ngerti. Makasih, Kak. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita bubar ya. Halo. Saya tunggu berapa menit nih? 1 menit, 2 menit kalau nggak ada nanya, kita bubar. Udah tahu ya cara-caranya? Udah pahamin. Udah Ya, ya. Oke, sama-sama. Jadi kembali lagi ke apa, teman-teman? Kembali ke mindset, disiplin. Itu nyelamatin kita. Bukan technical siapa yang paling benar, siapa yang paling itu, nggak ada. Gitu. Kalau untuk yang bot, kalau saya sih pribadi, saya selalu bilang saya nggak pernah pakai bot. Di sesi 1, sesi 2 pun ada. Soalnya saya bingung jujur. Banyak yang bot kemarin yang ini pada DM ke saya nggak ngerti, meskipun saya ngerti sebenarnya pakai bot ya, cuman saya nggak pakai bot gitu. Nah, dari awal saya nggak pernah pakai bot karena saya tahu risikonya gitu. Cuma jadi kalau kamu pasang bot, bikin sub account, kamu siap nih rugi $30, ya udah kamu masukin $30 dengan sub account. Jadi anggap aja margin call-nya itu $30, udah running, siapa tahu profit gitu. Kan segala suatu probabilitas. Cuman saya pribadi nggak pakai bot gitu. Ya R, kamu open mic, ada apa R? Ngobrol R? Krik itu doang. Bangke lo. Nyindir gue ngerasa ngomong sendiri ya. Ya gitulah R, sedih gue. Aku tadi mau nanya apa ya, lupa. Curhat juga boleh, semua nggak harus nanya. Oh iya, kemarin aku sempat ungkap tuh, Min. Terus? Jadi kan sebenarnya kan gini, awalnya tuh aku memang masuk $100. Nah, itu jadi 500. Aku tarik 400, aku sisain 100 lagi. Nah, $100 itu sisa $15. Terus kemarin sih kapan ya? Pokoknya belum lama lah. Jadi yang $15 itu aku hajar semua tuh. Jadi dapat $30, baru sekarang recovery lagi udah tembus tuh 150. Berapa hari? Canggih, gantung maksimal itu. Itu keren itu, soalnya kalau kamu dari 100 balik ke 15 untuk recovery 50 itu titik paling beratnya. Kamu nekat. Terus setelah itu kamu bisa balikin ke 50, berarti kamu itu bukan cuman ini ya, mentalnya udah kejaga. Itu udah keren banget soalnya nggak mudah lo, berat lo Ini kayaknya ini merendah untuk meninggi ini si nih. Wah, biasa aja, cuman ya itu aja. Aku tuh sebenarnya udah gatel tuh sebenarnya. Aku pengen DM, pengen nelpon Minjul tuh. Tapi coba dulu lah nanti. Ini $15 ini bisa aku manfaatin nggak ya? Aku iseng aja, aku nyari aja. Waktu itu kebetulan aku dapat di ton tuh. Ton itu ton. Oh, di ton. Iya, ton itu aku pertama kan ngambil short. Nah, itu $10. Itu dapat $30. Nah, habis di short kan udah aku keluar. Habis itu aku masuk lagi ke ton, itu mantul lagi ke atas. Cepet banget. Nah, habis itu aku bisa nyebar kemana-mana tuh, membalikin modal. Itu keren sih, keren banget karena kamu udah ngadapin itu, berarti mindset psikologi kamu udah kejaga. Karena jujur paling berat kalau udah dana tinggal dikit itu berat banget. Minimal kalau aku kasih trik nih, ketika kamu udah kena liquid 30% ya, biasanya antrian entry di 1 jam nih. Nah, sekarang ganti, kalau udah 30% ke ini atau udah tinggal $15 itu, kalian ubah entry kalian dari yang tadi scalping jadi in swing, kalau nggak intraday. Untuk recovery, jangan scalping, balas dendam, paksa recovery by scalping lagi, habis. Iya, gitu. Betul, itu juga aku lakuin kayak gitu Kak. Betul, udah keren banget ya, applause, itu tepuk tangan untuk kamu itu luar biasa, keren, nggak mudah
Karena jujur aja buat saya itu berat dari 100 ke 15 balikin lagi ke pego. Itu muntah darah, mentalnya kejaga itu. Ya itu juga aku juga udah sebenarnya udah kok gini amat ya. Itu sebenarnya tuh karena kejilat doang sih, kejilat terus. Karena kan memang ya sengaja kan ketat. Kejilat ya gitu, jadi abis. Itu iya wajar sih kalau misalnya kayak gitu. Emang berapa market nggak ini ya, sering swap liquidity ya. Apa namanya, triknya gini aja sebenarnya, nggak usah begitu pusing, pasangin aja satu kali demandnya lagi aja satu kali demand gitu. Kalau aku sih tekniknya ini ya, kalau kan udah tahu, mungkin yang lain belum tahu. Kalau aku tekniknya terbalik teman-teman. Kan kata orang jangan entry terlalu banyak, jangan over trade. Saya terbalik. Saya mendingan banyakin trade, tapi risknya saya kecilin. Karena saya kejar opportunity. Kita pakai logika, kita bicara probabilitas. Kalau kamu 3 kali entry dong dibatasi, 3 kali SL, udah nggak ada probabilitas. Cuman kalau saya 20 kali entry dengan risknya lebih kecilin, artinya kan masa iya saya 30 kali entry SL semua, pasti NTP dan SL kan. Minimal nilai lindung, hedging. Syukur-syukur BEP atau profit. Kata kuncinya di risknya kecilin gitu. Aku sebenarnya kemarin tuh mau ngasih unjuk tuh PNL-nya. Pamer aja itu layak worth it. Jadi beda ya pamer dengan bangga ya. Kamu bangga atas diri kamu sendiri, atas pencapaian kamu. Kamu pamer. Itu beda loh sama dengan orang yang beneran cuma mau pamer flexing. Itu kebanggaan. Kamu hargai reward untuk diri kamu sendiri gitu. Itu ngaruh ke psikologi. Pamer aja nggak apa-apa. Nggak usah lah. Nanti banyak yang DM, kemarin aja banyak DM malah saya. Oh iya, ntar pada DM ini ya. Gak apa-apa, lu jalan di ini, diam-diam jalan di koin kami lo. Jadi ini guys, teman-teman, si R ini anak elite circle. Halo R? Belajar dari Minjul. Iya, aku belajar dari Minjul. Enggak lah, sama aja, semua sama. Apa namanya? Kita sama-sama lah ini R. Susah seneng kan kita sama-sama. Jadi yang penting disiplin. Contoh nih kayak si R gitu, kayak si Cuan Hunter itu jago-jago mereka di ini gitu. Jadi terapin disiplin kayak si R, kayak si Fed, sama anak-anak yang lain lah yang aku nggak bisa sebut itu satu gitu. Disiplin itu penting, dan SL itu udah makanan sehari-hari. Bukannya kalian jangan berpikir seperti ini loh. Kalian belajar ikut. Ketika mental kalian SL, kalian langsung cibir, nyinyir, segala macam. Yang perlu kalian lihat itu PNL-nya, equity curve-nya, sama drawdown-nya. SL itu bagian dari trading kok. Orang yang sering saya bilang loh, hedge fund, IT aja, segala macam, win rate itu cuma 50-60 kok. Artinya loss itu gede banget, hampir setengahnya. Gitu, bener gak sih R? Sampai setengahnya kan, gitu. Iya, Fabio Valentini aja setengahnya loh. Segitu masuk trader terhebat di dunia, dalam satu kuartal bisa mendapatkan 100% lebih, cuma 100% lebih loh, segitu aja masuk juara dunia. Berarti kan kalau dengan RR yang sehat ya, berarti kan kalau yang dapatnya 1 bulan bisa dapat 1000%, 2000% dari total balance ya, berarti RR-nya nggak sehat gitu. Buktinya mereka nggak dapet ini loh, nggak dapet julukan, nggak di interview, self claim, nekat gitu kan. Itu sih. Aku sempat kemarin aku nanya, ada yang masuk ke fix sama Cardano nggak? Karena di fix sama Cardano itu aku dapat gede banget. Cardano ya. 1000%. Ya. Kemarin ini sih, banyak yang ini sih ya, banyak yang terbang gila. Iya. Tapi yang Cardano, kamu dapat Cardano juga gede banget gitu pasti. Cardano itu dapat 1000%, terus fix itu 711. Terus dari Gork itu 300. Terus dari apa lagi ya? Banyak sih. Yang 250, 150 persenannya. Keren itu, keren banget, sumpah. Keren. Itu keren R. Ini apa namanya? Oh iya guys, kalau yang belum biasa scalping, jangan scalping. Kalau kalian mau coba analisa sendiri, cari yang mana intraday. Nanti kalau udah biasa, ya kayak si R sama saya masih Fed, M1, M3, M5 hajar. Biar cepat kelar. Tadi kan Minjul keluarin sinyal pengu tuh yang 5 menit ya? Iya.
Iya, itu aku juga lumayan dapet tuh. $10 lah, lumayan buat beli cilok. Lumayan $10 makan warteg bisa lah traktir keluarga, Dapat bener tuh gak sih? pengu tadi. Dapat pengu ya. Iya. Iya. Yang gue takut cuma Malah ini doang. kepencet close. Gak apa-apa, syukuri, jangan greedy. Kan seperti yang tadi aku bilang di awal, takutnya gini loh, misalkan aku share sinyal pengu nih, padahal sempat profit udah 2R atau apa, karena dia greedy berharap 10R, harga balik lagi ke SL, nanti gue dihujat, gitu. Pusing gue gitu maksudnya. Jadi syukuri apa yang ada, jangan kalau greedy. udah cukup, udah keluar aja, udah 1:2 udah cukup. Iya. Intinya trading tuh nggak boleh greedy, sama nggak boleh apa sih namanya? Iya, benar. Nggak usah terlalu greedy sama nggak boleh terlalu fear ya. Karena kan stop loss kita udah tentuin. Kalau fear itu nego-nego SL, teman-teman. Kayak misalkan ini nih yakin harga akan naik nih, SL-nya kamu geser. Habis ya. Oke. Kenapa? Paling dari apa namanya? Stop recording aja ya, biar yang lain ngeliatnya nggak ini. Tapi kalau misalkan kalian